Seperti itu. Bang, izin bertanya kepada suami Mbak Teh sendiri. Oke. Apakah betul ada surat perjanjian atau surat pernyataan yang harus ditandatangani mantan karyawan agar berita ini tidak terblow up di media? Mungkin bisa dari pihak manajemen. Itu jadi gini, surat yang kemarin disebut dalam pelaporan itu, yang melaporkan sendiri kan dia ceritanya dia itu disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu. Gimana caranya orang yang disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu, bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan? Itu gimana? Soalnya dia si P ini sempat bercerita bahwa kawannya mendapat surat itu dan dia bertanya kepada kawannya terkait isi surat itu, Bang. Baik. Makanya akhirnya dia menolak kedatangan orang yang datang ke rumahnya itu. Oke. Yang harus diluruskan gini, si P ketika ditanya, kalau saya keluar pasti saya dipaksa untuk tanda tangan. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu pasti, karena yang namanya hal yang pasti dan percaya ini dua hal yang berbeda. Oke? Kita selama ini percaya orang tua kita adalah orang tua kandung kita, tapi tidak pasti mereka orang tua kandung kita, karena saat kita lahir kita nggak punya videonya, kita nggak tahu bayi siapa yang digendong. Jadi kata-kata P bahwa dia menyatakan pasti aja itu tidak bisa dipegang, tapi dia percaya bahwa itu akan dipaksa. Lalu nomor dua, dia dapat informasi daripada grup. Nah, ini kalimat penting, ini kalimatnya. Ketika dia bilang dapat informasi dari grup, berarti mantan ex karyawan ini memiliki grup. Jelas di situ? Bukan kita yang bilang, mereka mengakui mereka memiliki grup. Salah satu informasi yang di-sharing adalah surat ini dibagikan di grup tersebut. Itu hari ini. Kira-kira proses dari mereka keluar sampai bulan ini, informasi seperti apa di dalam grup itu, tindakan seperti apa yang ada di dalam grup itu, rancangan apa yang ada di grup itu, tolong yang menyatakan memiliki grup ini dibahas dan dibongkar dari paling atas sampai paling bawah, karena saya juga nggak tahu. Berarti terkait surat pernyataan itu, apakah betul ada dari pihak manajemen adanya surat pernyataan itu? Tolong tunjukkan dulu foto surat yang mereka bilang di grup, karena gini, kalau ditanya ke aku, Kak, itu ada surat pernyataan atau enggak? Ini kan menurut versi mereka, surat yang mereka lihat, yang harusnya kalau memang surat itu ada, mereka tampilkan. Ini surat pemaksaannya. Mereka yang harus menampilkan, bukan karena kan yang merasa dipaksa mereka. Kalau dari aku tak merasa mengeluarkan surat seperti itu. Berarti pihak manajemen membantah adanya mengeluarkan surat pernyataan itu. Jelas. Lalu tujuan dari mereka mendatangi itu sendiri? Jadi tujuannya, sebetulnya tujuannya gini. Kita itu beberapa waktu lalu mendapatkan kritik. Kritiknya ini banyak yang tidak lurus atau tidak sesuai. Alhamdulillah, satu kritik kita buatkan kejelasannya, muncul berita baru. Berita kedua, ada yang katanya selama di Dubai hanya makan Indomie, lalu dibantah sama orang-orang, itu tidak masuk akal, karena ada banyaknya makanan di video juga, orang itu juga mengupload. Lalu kalau makan Indomie depan Burj Khalifa juga semua orang mau, dalam kerja baru 2 minggu. Itu kalimat, karena statement itu nggak bisa jadikan pencemaran nama baik, nggak bisa menjatuhkan kita, dia bikin tuduhan baru. Setiap tuduhan baru itu selalu terjawab, sampai yang namanya mereka minta tolong dong tanggung jawab, tegakkan keadilan, mereka minta keadilan. Ya kita sebagai orang yang mengintrospeksi diri, kita buka lowongan untuk mengeluh dengan nomor telepon. Kak, kakak kok sudah buat lowongan nomor telepon sih? Kalau nggak salah samperin kak, boleh dibaca di kolom komen. Kita introspeksi, Coba mendatangi. Kita datangi secara baik-baik, ketok pintu, assalamualaikum, walaupun sebagian orang nggak mau datang. Lalu di beritanya yang datang dia apa katanya? Orang berbadan tegap dan cepat. Orang Seperti Mateo itu. orang Berbadan tegap. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Nah, ini kakek umur 67 tahun berbadan tegap dibilangnya. pria tegap berbadan tegap. Jadi diri.
Jadi memang ya ini semua ini kan ada karyawan-karyawan yang kemarin datang itu kan ada si P, ada si M. Si M ini juga baru kerja. Saya kalau saya salah ya tadi kasih tahu ya. Baru kerja 2 minggu diajak umroh. Si P enggak? Iya, M kan? Iya. Si M. Diajak umroh, diajak ke Dubai. Semua diperlakukan sebagaimana manusia. Baru kerja loh. Tapi kan kita berpikir ini kan semuanya adalah pekerja-pekerja yang baik. Tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima, yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media, karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan. Saya melihat ini sepertinya ada dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini, untuk bekerja untuk talent ini, tapi punya maksud dan tujuan, ada motifnya gitu loh. Sabotase maksudnya. Nah, bisa dikatakan demikian, punya motif, bekerja 1 bulan 2 bulan, keluar, bilang gajinya nggak dibayar lah, bilang nggak diperlakukan sebagaimana manusia lah, dikasih makanan bekas lah. Ini kan ada orang-orang yang bermain di sini, ya kan? Apalagi saya lihat nih banyak akun-akun yang merepost menggulung-gulung berita. Nah, coba teman-teman media di sini yang jelas. Kan kalau misalnya sumbernya mesti jelas. Jangan sumbernya dari media sosial. Kutipan harus jelas. Nah, kayak saya misalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.